gimana kabarnya? Puji Tuhan semua sehat ya. Ini minggu kelima kita di rumah aja online service. Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan tetap buat kita semua. Yuk sebentar sebelum kita mulai kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan sebentar kami menyelami isi hatinya Tuhan. Mari Bapa, Engkau boleh berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Kami percaya meskipun di rumah aja, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus setiap kami yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yes. Ya, puji Tuhan. Ini minggu kelima ya. Dan Cici mau bagiin sharing tentang lockdown, jangan down dong. Ya, katakan sama-sama. Lockdown, jangan down dong. Ya. Jadi sekarang ini tiba-tiba ada satu kata yang sebelumnya kita nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Dan ini jadi populer daripada sebelum-sebelumnya, yaitu lockdown. Ya nggak? Sebelumnya kan kita nggak pernah dengar. Tiba-tiba satu kota di lockdown, satu negara di lockdown, perbatasan, pintu jalur keluar masuk semuanya nggak bisa masuk, dan termasuk kita sendiri kita di lockdown, kita mengikuti anjuran pemerintah, kita di rumah aja, sekolah di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, semuanya jadi di rumah aja. Dan ini sebenarnya bukan pertama kali manusia ngalamin lockdown loh. Jadi Alkitab mencatat sebenarnya dari dulu juga sudah pernah ada lockdown. Ada 3 pribadi dan kita ulik satu-satu ya. Yang pertama ini adalah Nuh. Nuh di sini mengajarkan kita untuk moment of trust ya. Di Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Di situ tahu kan semua ceritanya ketika air bah dan Tuhan mau memusnahkan bumi, Nuh disuruh sama Tuhan untuk bikin bahtera yang ukurannya kalau zaman sekarang tuh 1,5 kalinya lapangan bola panjangnya dan tingginya tuh 30 meter atau 3 lantai lah kalau sekarang tuh. Dan di situ Nuh tetap taat dan setia mau mendengarkan apa yang Tuhan bilang gitu. Dan yang hebatnya dari Nuh, kita buka ya di Kejadian 6 ayat 18, tetapi Tuhan bilang, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya, jadi family matter kalau di sini. Tuhan bilang, jadi bukan cuman tentang Nuh aja tapi tentang sekeluarga Nuh. Memang sih Tuhan tuh cuman bilang ke Nuh aja satu orang kalau dia harus bikin bahtera. Tapi PR Nuh di sini sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, Nuh harus bisa meyakinkan anak-anak dan istrinya untuk bikin bahtera. Kalau ini tuh beneran Tuhan yang suruh, gitu. Dan hebatnya lagi satu keluarga ini percaya, moment of trust sama Tuhan. Meskipun sekeliling mereka, tetangga-tetangga mereka bilang apa? Nih keluarga nih gila, Nuh nih gila. Saat itu tuh mereka tinggal di gunung dan belum sama sekali musim hujan. Dan mereka bilang, ya nggak mungkin akan ada air bah, badai segala macam. Tapi hebatnya apa? Nuh dan satu keluarga, mereka hebatnya mereka tetap lebih percaya Tuhan daripada apa yang orang bilang. Mungkin sama saat ini seperti kita, kondisi kita saat ini ya. Walaupun kita di lockdown di rumah aja, tapi dari medsos, dari HP, dari berita semua yang kita dengar, semuanya ngebuat kita takut, ngebuat kita khawatir. Kita lebih sering malah baca sosmed daripada kita baca kebenaran firman Tuhan, gitu. Dan tapi ini yang harus kita belajar dari Nuh. Nuh tetap percaya kalau hujan ini bakal surut meskipun 40 hari, 40 malam dia di lockdown di dalam bahtera. Dia tetap percaya. Ini benar-benar Nuh dan satu keluarga mereka berserah, moment of trust, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang harus kita belajar dari Nuh. Jadi sekarang ini kita harus percaya kalau Tuhan
janji Tuhan itu tetap yang kita pegang daripada semua sosmed media yang kita baca. Amin. Ya. Yang kedua, kita belajar dari Elia. Elia ini kita belajar moment of provision. Ada pemeliharaan Tuhan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6 langsung aja diceritain, itu Elia tuh bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan Elia tuh saat itu bingung karena dia nggak tahu harus makan dari mana. Sama aja kayak kita gitu. Kita sekarang di rumah aja, di lockdown di rumah, kita nggak kerja, kita nggak ada pemasukan, kita bingung bayar cicilan pakai apa, besok makan apa. Dan ini orang bilang lebih parah dari krisis 98. Kita semuanya bingung. Dan ujungnya kenapa? Takut mati karena kita gak bisa makan. Tapi yang hebat di ayat 6, Tuhan bilang kayak gini, 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Wow. Jadi Tuhan bilang, tenang aja. Even burung-burung gagak sekalipun, bukan orang, even burung-burung gagak sekalipun Tuhan pakai buat nganterin makanan gitu. Burung gagak tuh burung apa sih? Ini tuh burung yang suka nyamberin makanan dari makhluk-makhluk lain. Atau ibaratnya kayak Tuhan tuh bilang, maling aja sekalipun itu bisa Tuhan pakai buat menyediakan makanan, buat memelihara kita saat ini gitu. Dan hebatnya lagi di situ di ayat 6 Tuhan bilang, dan makanannya itu bukan makanan sisa, bukan makanan nasi basi lah ibaratnya kalau yang dibawa burung-burung gagak. Tapi di situ dibilang dibawakan roti dan daging. Wow, roti dan daging itu apa sih kalau sekarang kita bayangin? Roti di atas ada daging, hamburger, ya nggak? Jadi intinya Tuhan kalau menyiapkan makanan buat kita, Dia selalu in proper way. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Jadi jangan takut di masa lockdown ini. Percaya saja sama Tuhan karena pemeliharaannya tuh ajaib buat kita. Moment of provision. Ketika kita udah gak bisa lagi ngandelin keuangan, gak bisa lagi ngandelin pekerjaan kita, gak bisa lagi ngandelin pemerintah atau keluarga kita, kita harus percaya sama firman Tuhan kalau Dia memelihara kita dan akan menyediakan kita dan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Amin. Yes. Dan yang ketiga, kita harus belajar dari Rasul Paulus. Moment of productive. Di Efesus 3 ayat 1. Jadi di situ saat Paulus di lockdown, dia di penjara. Kenapa dia di penjara? Karena dia memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus dan pemerintah gak suka. Akhirnya Paulus di penjara. Tapi ketika Paulus di lockdown di penjara, dia gak down, tapi dia malah lebih produktif. Dia berapi-api untuk menulis firman Tuhan. Dan ini yang hebatnya, ketika Paulus membagikan firman Tuhan, mungkin saat itu cuma didengar sama ratusan ribuan orang. Tetapi ketika Paulus menulis di penjara tentang kesaksian firman Tuhan, di situ sampai dibaca puluhan juta orang. Dan itu Paulus bisa memberkati banyak orang. Jadi kita harus belajar seperti Paulus, meskipun kita di lockdown di rumah aja, tapi kita harus bisa produktif. Kita harus menyelami Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah aja, kayak kita masak, kreatif, bikin hal-hal baru, bikin dalgona coffee dan lain-lain. Tapi satu hal yang penting, jangan kalah sama kesibukan. Karena musuh utama kebangunan rohani kita adalah kita nggak punya waktu sama Tuhan. Dan di sini semasa kita di rumah aja, ini adalah waktu terbaik kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan kalah sama kesibukan kita, tapi kita punya waktu secara pribadi untuk mengenal Tuhan, menyelami Tuhan lebih lagi. Amin. Dan yang terakhir, ini ada satu quote dari Pastor Ashley yang sangat menguatkan banget, yaitu we might be locked but we are not down. Sekali lagi, we might be locked but we are not down. Kita mungkin aja sekarang kondisi kita lockdown di rumah, tapi kita gak boleh down. Gimana caranya? Kita harus lebih percaya firman Tuhan daripada semua berita apapun yang kita dengar di luar sana. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan yang memegang masa depan dan kehidupan kita. Amin. Yes. Yuk mari hari ini
Saya mengajak buat setiap kita untuk sama-sama berdoa. Percaya dari setiap kamarmu masing-masing, buat setiap kita yang hidup di bawah kekhawatiran hari ini. Berapa banyak di antara kita yang saat ini engkau sedang panik, engkau sedang down. Ada satu ayat yang sangat menguatkan, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa Engkau pribadi yang mengenal kami lebih daripada siapapun. Kau tahu semua kekhawatiran kami, Engkau tahu semua beban kami, Engkau tahu semua masalah kami Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan, meskipun kondisi di luar sana Tuhan, ekonomi sedang down, kesehatan sedang terpuruk, dolar sedang meningkat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna pada setiap pribadi kami. Kami mau belajar sama seperti Nuh, tetap percaya melewati setiap badai yang ada sampai badai itu surut. Dan kami mau belajar seperti Elia. Kami yakin kami tidak akan pernah kekurangan, karena pemeliharaan Tuhan sempurna bagi keluarga kami. Dan kami mau belajar seperti Paulus. Kami mau tetap produktif di masa-masa lockdown ini Tuhan, supaya kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Ada hubungan intim yang erat antara kami dengan Tuhan. Mari Bapa, hari ini Tuhan, Roh Kudus materaikan semua firman yang sudah kami dengar hari ini, dan itu menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya di masa lockdown ini kami tidak akan menjadi down, tapi kami percaya Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada harapan Tuhan yang menguatkan kami. Dan kami percaya setelah masa ini, badai ini surut, kami percaya Tuhan, ada janji Tuhan, ada pelangi yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus setiap kami. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya, tetap setia, tetap berpengharapan, stay safe, stay healthy, positive thinking, dan jangan lupa yang paling penting, tetap bangun hubungan intim sama Tuhan. Thank you, God bless you, bye.